Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah jika kabar kalian baik. Nah, sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu membaca doa. Silakan ketua kelasnya Agus dipimpin terlebih dahulu doanya. Baik, terima kasih. Sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ziza, Hadir. Naila, Ada, Bu. Agus. Ada. Baik, alhamdulillah semuanya hari ini hadir ya. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Tapi sebelum membahas mengenai teks anekdot, ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu yang kita sudah pelajari? Baik, silakan Agus. Benar sekali. Jadi di pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari materi mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, Reva. Nah, benar sekali ya. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam maupun peristiwa tertentu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Tujuan dari kita mempelajari teks anekdot itu sendiri ialah agar kita dapat menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Apakah di sini di antara kalian ada yang sudah mendengar mengenai apa sih itu teks anekdot? Silakan angkat tangan. Silakan Agus. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Cynthia. Terima kasih, kalian berdua sudah benar ya jawabannya. Jadi yang dimaksud teks anekdot itu sendiri adalah cerita pendek atau dialog singkat yang mengandung unsur lucu dan yang memiliki tujuan untuk memberikan kritikan. Nah, jadi paham ya apa itu teks anekdot. Nah, topik yang diangkat dalam teks anekdot itu beraneka ragam. Ada yang tentang fasilitas publik, pendidikan, politik, lingkungan, dan sosial. Apapun dapat dijadikan topik dalam teks anekdot asalkan kebenarannya secara umum dan luas. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks anekdot. Ibu akan menjelaskan, silakan kalian perhatikan di papan tulis ya. Struktur teks anekdot itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Apa sih itu abstraksi? Abstraksi ialah bagian awal paragraf yang memiliki fungsi untuk memberikan gambaran secara umum agar pembaca dapat membayangkannya. Seperti itu ya. Struktur teks anekdot yang kedua ialah orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi ialah bagian dalam teks anekdot yang melatar belakangi bagaimana cerita itu bisa terjadi. Struktur teks anekdot yang ketiga ialah krisis. Apa itu krisis? Krisis ialah bagian yang menjadi bagian hal atau masalah pokok atau permasalahan utama pada teks anekdot tersebut. Yang keempat ialah reaksi. Reaksi sendiri ialah penyelesaian masalah pada teks anekdot yang timbul di bagian krisis tadi. Nah, dan yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah bagian akhir dari cerita teks anekdot. Ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur teks anekdot? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu lanjut ke materi selanjutnya ialah kebahasaan teks anekdot. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot.
kaidah kebahasaan teks anekdot itu juga sama. Ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Yang pertama adalah sistematis. Sistematis di sini maksudnya dari segi kepenulisannya harus sistematis, tidak boleh dibolak-balik. Urutannya itu harus beruntun. Lalu dari segi kepenulisannya pun harus berurutan sesuai dengan waktunya. Dan yang terakhir ialah menggunakan kalimat perintah. Nah, teks anekdot itu umumnya dibuat dengan menggunakan kalimat perintah. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu barusan? Jika tidak ada, Ibu ingin memberikan kalian tugas ya. Jadi sekarang Ibu ingin kalian membentuk kelompok. Di sini siswanya ada berapa? Agus? 30 siswa ya. Jadi Ibu akan membentuk kalian menjadi 6 kelompok. 6 kelompok, silahkan menurut absen saja ya. Jadi absen 1 sampai 5 kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, lalu seterusnya. Silakan Ibu beri waktu untuk kalian membentuk kelompok dan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Baik, bagaimana sudah duduk dengan kelompoknya? Nah, di sini Ibu akan membagikan contoh teks anekdot. Nah, bagaimana masing-masing kelompok sudah memegang kan contoh teks anekdot yang barusan Ibu berikan? Jadi tugas kalian hari ini ialah kalian harus menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang kalian harus analisis contoh tadi ya yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Nah, silahkan kalian bersama kelompoknya mendiskusikan terkait struktur dan kebahasan teks anekdot yang Ibu tadi sudah berikan ya. Silahkan Ibu beri kalian waktu 30 menit, dikerjakan bersama kelompoknya, tidak usah ramai ya. Bagaimana anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai? Nah, jika kalian sudah selesai semuanya, silakan masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau maju duluan? Ya, silakan kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 ya, kita beri apresiasi. Silakan kelompok mana lagi yang mau maju? Ya, kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kita beri apresiasi bersama-sama ya anak-anak. Jadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan di antara kalian mengenai hasil diskusi kita hari ini mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot? Silakan acungkan tangannya. Ya, Nindi silakan. Terima kasih. Terima kasih untuk masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kalian sudah bagus, masing-masing siswa sudah aktif dalam berdiskusi, sudah banyak yang aktif dalam bertanya, memberikan sanggahan, jawaban. Terima kasih ya. Jadi Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Nah, yang kita diskusikan di pertemuan kali ini ialah mengenai struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Ibu ulangi lagi ya. Struktur teks anekdot itu terdiri dari berapa? Bagus sekali, terdiri dari 5. Apa saja? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan juga koda. Terima kasih. Nah, kaidah kebahasaan juga seperti itu, terdiri dari 5. Apa saja? Silakan, ayo siapa yang mau menjawab? Nah, benar sekali. Yang pertama ialah sistematis, menggunakan kata kerja, menggunakan kata hubung atau konjungsi, menggunakan waktu lampau, dan yang terakhir ialah menggunakan kalimat perintah. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita telah pelajari di pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.